Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dilanjut ceritanya seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nana. Terima kasih sesudah dan sebelum. Bab 1081 terhalang di pintu dalam sekejap mata. 2 gelas anggur telah habis, dan sekarang 3 gelas anggur telah diminum. Sen Fangzu dan 2 wanita lainnya sedang menikmati anggur dan makanan lezat. Ada lebih banyak ambiguitas dalam cara dia memandang Sa Qingzi. Pria seperti itu sangat langka. Jadi dia mulai merayunya dan mengungkapkan keinginannya tanpa menyembunyikan apapun. Pipi Hu Sueyao memerah karena dia minum 2 gelas anggur berturut-turut, dan wajahnya yang awalnya murni dan cerah juga memiliki sentuhan pesona. Sa Qingzi sedang duduk di sini saat ini, seperti seorang kaisar yang menemani kelima selirnya. Keempat wanita itu kini dapat menjadi teman tidurnya hanya dengan melambaikan tangan, yang memberinya rasa pencapaian yang luar biasa. Hu Sueyao, satu-satunya orang yang tidak memperlihatkan rasa peduli padanya, bagaikan bunga yang sedang kuncup dan hendak mekar, membuatnya bersemangat untuk bergerak. Tidak ada wanita yang tidak bisa direndahkan oleh uang. Tidak ada wanita yang tidak bisa minum anggur. Hati Sa Qingzi dipenuhi dengan rasa bangga. Dia berdiri dan berjalan ke arah Hu Sueyao sambil membawa sebotol anggur. Sueyao, aku sangat senang bertemu denganmu hari ini. Rasanya seperti bertemu dengan saudara perempuan yang baik. Kemarilah, aku akan bersulang untukmu. Setelah berkata demikian, dia menuangkan anggur ke dalam gelasnya sendiri, lalu mengambil gelas Hu Sueyao dan bersiap menuangkan anggur. Hu Sueyao segera menyambar cangkir itu dan berkata, "Saya benar-benar tidak ingin minum lagi." "Kakak Sueyao, apa yang kau lakukan? Kita ini teman, kita hanya sedang makan, dan kau bersikap sangat malu. Ini sangat buruk." Pan Xiaoyuan berdiri untuk membantu mengambil cangkir, dan Sen Fangzu juga membantu. Gelas Hu Sueyao langsung terisi dengan anggur. "Sueyao, kamu harus minum segelas anggur ini. Kalau tidak, kita benar-benar tidak bisa berteman lagi." Pan Xiaoyuan menunjuk gelas anggur dan berkata dengan bangga, "Ya, lihat, Tuan Sa. Dia memesan begitu banyak hidangan istimewa hanya untuk menghiburmu. Jika kamu tidak minum, bukankah itu akan membuat Tuan Sa merasa kedinginan?" Sen Fangzu memanfaatkan setiap kesempatan. Sa Qingzi memegang gelas anggur sambil tersenyum, dan matanya menunjukkan bahwa dia sedang menggenggam Hu Sueyao. Hu Sueyao kini menyadari bahwa mereka mencoba membuatnya mabuk. Kali ini, dia sangat bertekad dan langsung menggelengkan kepalanya. "Aku benar-benar tidak ingin minum lagi. Aku masih punya hal lain untuk dilakukan. Aku pergi dulu." Setelah berkata demikian, dia berdiri dan hendak pergi. Melihat Hu Sueyao benar-benar tidak ingin minum dan berdiri hendak pergi, Sa Qingzi tiba-tiba menjadi cemas, dan ekspresinya menjadi garang. "Hu Sueyao, saling memberi muka. Apakah kamu akan minum atau tidak?" Hu Sueyao tercengang. Dia tidak menyangka Sa Qingzi akan jatuh secepat itu. Kalau mengingat tampangnya yang cabul, semuanya bisa dimengerti. "Benar sekali. Kalau kamu tidak mau memberiku muka, katakan saja langsung. Kami tidak perlu memberimu muka." Nada bicara Pan Xiaoyuan juga berubah tidak bersahabat. Sen Fangzu memutar matanya dan berkata, "Saudari Sueyao, jika Anda pergi seperti ini, bukankah akan mengecewakan Tuan Sa? Jika Anda ingin pergi, bayar saja makanan ini sebelum Anda pergi." Begitu Sen Fangzu mengatakan ini, senyuman langsung muncul di wajah semua orang, dan mereka diam-diam memuji kepintarannya, karena ketika mereka memesan hidangan tadi, Hu Sueyao memesan hidangan yang paling murah, yang berarti dia tidak punya uang. Bahkan Sa Qingzi memandang Sen Fangzu dengan kagum.
ini adalah cara terbaik untuk menjebak Hu Sueyao. Ketika Hu Sueyao mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Tetapi saya marah, saya baru saja memesan makanan penutup yang paling murah, yang lainnya tidak saya pesan. Lalu kamu tidak makan? Shen Fangzu bertanya sambil mencibir. Hu Sueyao tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri sekarang. Dia memakannya, namun, dia tidak mau memakannya. Pan Xiaoyuanlah yang berinisiatif menaruhnya di mangkuknya. Namun, dia tidak bisa menjelaskannya. Hu Sueyao juga seorang gadis yang sombong. Dia telah dimanja oleh Hu Yidao sejak dia masih kecil. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, aku akan membayar." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kartu bank. Wah, Shen Fangzu langsung bertepuk tangan. Saudari Sueyao sangat murah hati, terima kasih atas traktirannya. Setelah berkata demikian, dia menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri dan mencicipinya sambil tersenyum. Hu Sueyao begitu marah hingga dia memalingkan kepalanya dan bahkan tidak memandangnya. Sueyao, jika kamu minum segelas anggur ini, kamu tidak perlu membayar tagihannya. Sa Qingzi berkata dengan nada sok, aku yang traktir. Hu Sueyao tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini. Sueyao sungguh heroik, Shen Fangzu berkata sambil mencibir. Kalau begitu panggil pelayan. Pan Xiaoyuan melihat ke arah pintu dan berteriak. Pelayan itu segera datang. Halo, apa yang bisa kami bantu? Pan Xiaoyuan mengerutkan bibirnya dan berkata, dia ingin membayar tagihan. Pelayan itu segera tersenyum dan berkata, oke. Berjalan mendekati Hu Sueyao. Total konsumsi adalah 486.480.000 setelah diskon. Ah, berapa banyak? Hu Sueyao menjerit dan berteriak, merasakan kepalanya berdengung. Biayanya sebenarnya hampir 500.000 juta, ini. Melihat ke arah meja, Hu Sueyao merasa sedikit kewalahan. Dia memang kaya, tetapi uang sakunya hanya beberapa puluh ribu yuan. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Saya tidak pernah menyangka makanannya bisa semahal itu. Mendengar teriakan Hu Sueyao, Sa Qingzi dan yang lainnya sangat gembira. Dia memang anak yang malang yang belum pernah melihat dunia. Tidak heran dia seperti ini. Shen Fangzu mengambil gelas anggur yang berisi Lafite. Sebotol anggur ini harganya puluhan ribu, dan gelas ini harganya puluhan ribu. Setelah berkata demikian, dia mengocoknya dengan sengaja, menyesapnya, memejamkan matanya, dan membuat ekspresi seolah-olah sedang mencicipi anggur itu. Hu Sueyao sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Dia sekarang tahu bahwa orang-orang ini hanya mencoba menjebaknya dan menipunya. Sueyao, kita semua berteman. Ini hanya masalah minum segelas anggur. Minum saja sisa anggur di botolnya. Aku akan membayar tagihannya. Sa Qingzi masih berbicara dengan murah hati. Benar sekali, Sueyao, ini hanya minuman. Tapi kamu sangat malu saat datang ke sini. Ini tidak baik. Dua wanita lainnya juga angkat bicara untuk membantu. Hu Sueyao menatap pelayan dan berkata, saya akan menelepon dan meminta seseorang untuk membayar. Mengira Ji Fei ada di sini, dia tetap tenang. Saya mengeluarkan ponsel saya dan ingin menelepon, tetapi ternyata baterainya habis. Saya segera mencoba menyalakannya, tetapi tidak mau menyala sama sekali. Hu Sueyao menatap pelayan itu dengan cemas. Bisakah Anda meminjamkan saya ponsel Anda? Pelayan itu hendak meminjamnya ketika dia merasakan tatapan peringatan Sa Qingzi dan dengan cepat mengambilnya kembali. Maaf, kami tidak mengizinkan ponsel dibawa saat bekerja. Hu Sueyao memandang Pan Xiaoyuan dan wanita lainnya.
dan mereka semua memalingkan muka, menunjukkan bahwa mereka tidak akan meminjamkan uang. Sa Qingzi menatap sisa anggur di mulut Hu Sueyao, menyiratkan bahwa dia harus meminumnya. Hu Sueyao sangat cemas dan tertekan. Ji Fei berada di hotel ini, dan sekarang dia terjebak di sini. Melihat Hu Sueyao sangat bertekad dan masih menolak untuk menyerah, Sa Qingzi segera menatap Pan Xiaoyuan, dan Pan Xiaoyuan pun mengerti. Pelayan, saya rasa Anda harus memanggil satpam. Kalau tidak, dia akan kabur. Sekarang semua orang sudah berselisih. Apalagi yang perlu dikhawatirkan, jadi, teruslah menekan. Pelayan itu patuh dan segera memanggil keamanan melalui interkom. Sa Qingzi dan beberapa orang lainnya sudah duduk dengan tenang, menatap Hu Sueyao yang cemas yang terhalang di pintu, dengan tatapan mengejek yang dalam di mata mereka. Mereka semua menunggu untuk menyaksikan keseruannya. Tepat pada saat itu, petugas keamanan bergegas masuk. Bab 1082 Kakak Ipar, maaf, Sa Qingzi melihat petugas keamanan itu, yang merupakan petugas keamanan yang baru saja memarkirkan mobilnya, dan bersikap sopan kepadanya. Maka ia segera menegakkan punggungnya dan berkata dengan ekspresi memerintah, "Keamanan, wanita ini ingin membayar tagihan setelah makan malam tetapi tidak punya uang. Sebaiknya Anda mengawasinya, jika ia kabur, ia akan dianggap sebagai penumpang gelap." Tatapan penjaga keamanan mengikuti Sa Qingzi ke wajah Hu Sueyao. Matanya langsung melebar seperti mata sapi dan dia terdiam. Hu Sueyao begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Sa Qingzi bahkan lebih gembira, karena petugas keamanan itu marah dan ingin melampiaskan amarahnya padanya. Pan Xiaoyuan melengkungkan bibirnya dan berkata, "Sueyao, jika kamu menghabiskan sisa anggur ini sekarang dan tinggal bersama Tuan Sa 1 malam lagi, Tuan Sa akan membayar makananmu." Shen Fangzu segera mengikutinya. "Benar sekali, aku tidak tahu berapa banyak wanita yang ingin minum dan tidur dengan Tuan Sa. Xiaoyuan memberimu kesempatan besar ini, kamu harus menghargainya." Wajah Sa Qingzi sudah penuh dengan senyuman. Menatap Hu Sueyao, "Sueyao, kenapa kamu harus marah? Akan sangat menyenangkan jika kita bisa makan malam dengan bahagia." Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya untuk memeluk Hu Sueyao. Sekarang, tampaknya dia telah mengalahkan Hu Sueyao. Hu Sueyao dengan cepat menghindar, dan karena kegelisahannya, dia secara tidak sengaja menabrak Pan Xiaoyuan. "Kau benar-benar buta?" Pan Xiaoyuan terluka oleh benturan itu dan menjadi marah. Dia mengangkat tangannya dan mendorong Hu Sueyao dengan keras, dan tubuh halus Hu Sueyao jatuh ke pelukan Sa Qingzi. Sa Qingzi merentangkan tangannya dan memeluk Hu Sueyao. "Sueyao, sungguh hal yang baik bagi kita untuk bersenang-senang bersama." Setelah berkata demikian, dia mencium bibir merah menggoda Hu Sueyao. Membantu, Hu Sueyao berteriak dan mendorong Sa Qingzi dengan keras, mencoba menghentikannya. Namun, sebagai seorang wanita, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu? Dia akan dicium oleh Sa Qingzi. Aku bahkan bisa merasakan udara panas yang dihembuskan Sa Qingzi. Pikiran Hu Sueyao menjadi kosong. Apakah dia benar-benar akan dicium oleh pria malang ini? Namun hal itu diserahkan kepada Ji Fei, dan wajahnya menunjukkan rasa gugup dan takut yang kuat. "Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk mencium Anda, Tuan Sa." Shen Fangzu bersorak keras dari samping. Mata Sa Qingzi dipenuhi hasrat yang kuat, dan dia mencium Hu Sueyao dengan lebih mantap. Meskipun Hu Sueyao melawan dengan keras, dia masih tidak mampu menghentikannya. Saat ini, dia seperti perahu kecil di lautan, yang sewaktu-waktu bisa terbalik oleh ombak besar,
hatinya penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah. Jika dia tidak begitu mudah mempercayai orang, atau jika dia tidak takut dan menghindari Ji Fei, bagaimana mungkin dia bisa berakhir seperti ini? Tepat saat dia putus asa dan bingung, dia tiba-tiba merasakan lengan Sa Qingzi yang melingkarinya mengendur, dan kemudian dia terbebas lagi. Dia begitu takut sehingga dia cepat-cepat melompat ke samping dan mendongak, dan ternyata itu adalah petugas keamanan yang matanya baru saja melebar menjadi mata banteng. Sa Qingzi berhenti mencium Hu Sueyao dan menatap petugas keamanan yang memegang tangannya. "Sialan, kamu gila, kamu ingin mati. Saya sangat marah karena perbuatan baik saya dirusak oleh petugas keamanan. Beraninya seorang penjaga keamanan menghancurkan bisnisnya sendiri. Ini seperti anak panah yang tiba-tiba berhenti. Bagaimana mungkin Sa Qingzi tidak marah?" Wah, tanpa berkata sepatah kata pun, petugas keamanan itu mengangkat tangannya dan menamparkan Sa Qingzi. "Kamu cari mati, bocah." Sa Qingzi tercengang, Hu Sueyao juga tercengang. Mengapa petugas keamanan yang mencoba menghentikannya dan membuatnya merasa putus asa tiba-tiba datang menolong dan menyelamatkannya? "Pelayan, di mana manajermu? Panggil saja manajer itu dan pecat petugas keamanan itu." Kapan Sa Qingzi pernah menderita kerugian seperti itu? Dia dipukul di wajah dan mulut serta hidungnya berdarah. Dia merasa kesal dan marah. Pelayan itu juga ketakutan dan berbalik untuk memanggil manajer. Tepat pada saat ini, seorang pria muda mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam dengan rambut yang ditata rapi masuk. Dia adalah manajer Kong Jian. Manajer Kong, petugas keamanan itu benar-benar memukul Tuan Sa. Pelayan itu melihat manajer dan segera melaporkannya. Mata manajer Kong langsung membelalak. Menatap petugas keamanan itu, "Yule, apakah kamu benar-benar ingin berhenti dari pekerjaanmu? Minta maaflah kepada Tuan Sa sekarang juga." Sebagai manajer Hotel Ningjiang, dia mengenal semua anggota yang datang ke sini, terutama pemuda seperti Sa Qingzi. Ini adalah dewa kekayaannya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mempersembahkan kurban kepadanya pada hari kerja. Tetapi sekarang dia berani memukulnya. Bukankah ini berarti dia ingin mati? Manajer Kong benar-benar marah. Sa Qingzi mengangkat tangannya dan mendorong petugas keamanan Yule menjauh. "Kamu hanya anjing penjaga, dan kamu berani menyerangku. Apakah kamu tidak ingin hidup?" Yule tidak mengatakan apa-apa, namun tampak sangat bersemangat. Hu Sueyao melihat manajer itu dan bergegas maju. "Manajer Kong, tolong pinjamkan saya ponsel Anda. Saya akan menelepon seseorang untuk datang dan melunasi tagihan." Meskipun manajer Kong tidak bertanya secara spesifik, sekilas dia bisa tahu bahwa ini adalah cara Sa Qingzi untuk secara sengaja menggait wanita, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. "Maaf, aku tidak membawa ponselku." Hati Hu Sueyao menegang. Sa Qingzi mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Hu Sueyao. "Dasar jalang kecil, kalau kau tidak tidur denganku hari ini belum berakhir." Hubungan mereka hancur total, dan sikap sopan yang selama ini ditunjukkannya lenyap tanpa jejak, dan dia berubah menjadi mengerikan. Hu Sueyao baru saja menghela napas lega atas penyelamatan tak terduga dari petugas keamanan, seolah dia melihat harapan. Tetapi sekarang hatinya menegang lagi dan keputusasaan melonjak bagai air pasang. Air matanya jatuh, dan matanya dipenuhi penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Inilah akibat tidak tahu malu meski diberi kesempatan. Pan Xiaoyuan mencibir. Shen Fangzu berkata dengan nada menghina, "Mengapa kamu berpura-pura menjadi bangsawan? Buka kakimu, kamu bisa mendapatkan apa saja." Manajer Kong mencibir, "Lebih baik kau menikah dengan Tuan Sa. Dengan begitu kau akan memiliki kekayaan yang tak terbatas dan kehidupan yang menyenangkan." Sa Qingzi tertawa,
melangkah maju, dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh dagu Hu Sueyao. Wanita harus tahu apa yang baik untuk mereka, kemurnian bukanlah makanan. Yang menjadi makanan adalah sifat genit. Haha. Hu Sueyao ingin menghindari tangan Sa Qingzi, tetapi Pan Xiaoyuan menghentikannya dari belakang. Sa Qingzi dan yang lainnya menatap ekspresi Hu Sueyao yang tak berdaya dan menyedihkan, dengan kegembiraan tertawa liar di hati dan wajah mereka, merasakan kegembiraan penaklukan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Namun, saudara-saudara, saatnya bertindak. Tepat ketika mereka hendak menjadi gila dan ingin menunggu Hu Sueyao jatuh ke mulut serigala, Yule yang terdiam beberapa saat tiba-tiba angkat bicara. "Persetan denganmu," Yule memimpin, dan keempat petugas keamanan mengambil tindakan pada saat yang sama, menyerang Sa Qingzi, Kong Jian dan yang lainnya. Beberapa orang lengah dan dipukuli di wajah. Dasar jalang busuk, Yule menjambak rambut pendek Shen Fangzu dan menamparkan wajahnya 2 kali. Ah! Shen Fangzu menjerit kesakitan dan tertegun oleh pukulan itu. Bukan hanya dia, semua orang tercengang, Hu Sueyao tercengang lagi. Jika saya tidak bisa mengerti mengapa Sa Qingzi dipukuli pertama kali, saya tidak bisa memahaminya sama sekali sekarang. Yule, apa kamu benar-benar gila? Kong Jian terjatuh ke tanah sambil berteriak dan mengumpat keras. Aku pikir kamu gila, beraninya kamu menarik perhatian adik iparku, ledakan. Beberapa orang mengundurkan diri dengan berat pada saat yang sama. Dan Kong Jian, serta yang lainnya merasakan perutnya bergejolak. Yule dan 3 orang lainnya berbalik dan membungkuk kepada Hu Sueyao. Kakak ipar, maafkan aku membuatmu takut. Kepala Kong Jian dan yang lainnya berdengung. Bersambung.